Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bengkel Pandi. Dan topik ini akan membahas tentang noken as ya, noken roller sama noken templar yang pakai standar sepatu. Dan banyak yang belum paham ya, langsung minta lift tinggi-tinggi gitu, belum tentu menentukan diameter klepnya. Dan diketahui ada ini namanya, ini yang paling atas ini nos, ini ram di sini. Nokennya agak bekarat ya, ini soalnya bikin contoh aja. Video ini agak panjang soalnya biar tahu detail lah, jadi nggak asal minta mas requestnya linknya 9,5, 10,5 ada gitu. Terus ban dipasang itu, waktu dipasang itu nabrak di piston. Videonya saya jeda dulu soalnya masih ada azan ya. Jadi begini penjelasannya, saya jelaskan dengan tertulis ya. Ini mungkin di video channel lain juga ada, tapi ini yang belum paham dan ini yang mudah dimengerti. Jangan di skip biar tahu tentang noken as. Ini buat gambaran hampir sama ya, buat noken as yang pakai roller sama yang templarnya standar. Ini cuma misal, gambarnya jelek ya begini ya, perumpamaan seperti inilah. Dan ini yang modelnya sepatu. Ini yang bawah ini buat templar yang standar kayak gini, yang atas buat roller. Kalau di noken as ya, sebenarnya itu yang difungsikan titik tertinggi ya, titik tertinggi ini sini. Nah, saya garisin hitam ini lah, ini yang dinamakan nos. Jadi nokennya enggak perlu tinggi, cukup ini yang di atas ini nyentuhnya ini lama, itu sudah enak. Kalau noken asnya tinggi, keruk asnya naiknya tinggi, struknya seumpama langkah 70 kayak. Jadi gini saran saya ya, saya kan soalnya kan juga menciptakan lah, bukan menciptakan sih, kayak buat ngecam gitu, dial gitu, ukuran buat templar standar
semisal ini ambil aja punya Tiger ya, Tiger kan klepnya 31,5 yo, 31,5 27 lah kayaknya segini. Ini kalau seumpama bikin touring, bikin aja ini 87 apa 8,5 plus 9 udah cukup. Ini udah cukup. Yang penting nanti di sininya ini tentunya ini lama. Yang saya bilang ini nos. RAM ada di sini. Untuk biasanya itu biar asnya halus gitu. Itu RAM yang bagian sini ini flank. Semua noken pasti ada ya, cuma beda di profil. Kalau di tempat standar itu runcing kayak gini, yang temparnya pakai lower 17 20 itu agak apa ya, agak bulat lah kayak gitu. Ini penjelasannya agak lama supaya mengerti lah, biar soalnya banyak sih yang DM di Instagram itu banyak, sama WA barang itu juga banyak, mas minta liftnya 9,5 gitu. Saya tanya dulu speknya kayak gimana, bagian headnya itu bus klepnya masih panjang apa sudah pendek gitu. Kalau masih panjang ya itu bahayanya bisa nubruk, seperti video saya sebelumnya yang hitam apa, yang cuma putih di ujung itu nabrak apa gitu, itu ada semua itu. Yang cek aja di YouTube saya yang 3 penyebab itu, ada penyebabnya, ada oli, ada di kena di perklep gitu atau nubruk gitu. Itu saran saya, soalnya setiap bengkel itu biasanya pasti beda-beda. Ada yang minta atasnya minta jalan gitu, atau bawahnya. Kalau atasnya mau cepat, ini sama saja ya, tapi saya bahas ini dulu buat tempar standar dulu. Ini dibikin sempit jaraknya, ini sama sini dibikin sempit. Ini biasanya dibukaan overlap kayak gini, klep mulai membuka keduanya. Misal ini klep ya, nah ini dibikin sempit aja. Sebentar. Nah ini dibikin sempit jarak ini pasti di apa itu, diputaran bawahnya itu jelek, tapi ini atasnya ini jalan terus. Kalau mau bikin lebar kayak gini, ini semisal aja ya, gambarnya nggak perlu bagus. Ini bikin lebar, sini sama sini bikin lebar. Ini bawahnya itu keras biasanya, tapi atasnya itu kurang. Tapi kalau anak sekarang itu sudah di reso atau custom rasio gitu, itu pasti itu anak-anak sudah bikin kayak gitu. Kalau bawahnya keliaran, ada yang diberatin, ambil atasnya gitu. Model-modelnya ini seperti itu, ada di sini. Ada di sini buat overlap ya. Nah, overlap di sini belajar sama ya, biar jelas semua, biar nggak asal pesen gitu, asal pesen habis itu nabrak di pistonnya, mas noknya ketinggian,
kadang bos klapnya nggak perlu pecah gitu, seal klapnya itu bocor begitu. Itu banyak kan itu yang disalahin apa di noken asnya, padahal itu noken asnya itu kebanyakan itu requestnya sendiri. Kalau ke saya itu udah saya pikirain, sama si tanya, mas headnya itu bos klapnya pendek apa belum, bos klapnya pakai apa, saya pasti tanya gitu. Ya pokoknya itu harus belajar, dan kalau nggak tahu tanyain aja, nggak apa-apa. Ya perbedaannya noken as solar itu bulat, mudahnya agak bulat gitu, dan yang tempat standar itu udahnya runcing, agak runcing gitu. Soalnya ini ada contohnya, udah gambarnya udah gelap kayak gini. Dan kalau head biasanya itu noken ini enak dipasang di sepeda standar, dipakai di head yang udah bahasanya biasa belas-belasan atau sudutan, itu udah beda di angka itu bukanya udah beda semua, overlapnya itu rata-rata itu semakin lebar. Soalnya begini, tegak, misal aja ini head ya, nah ini yang standar kayak gini, ini standar. Ini yang standar ya, standarnya kayak gini. Nah, nanti kalau di sudut atau di belas ini semakin ke dalam lagi, angkanya di noken as itu udah ngubah semua, angka di noken as ini udah ngubah semua. Kalau sudutan itu semakin tegak, klep itu semakin tegak, makanya buat piston-piston besar kayak 70, 72, 75 gitu, ini semakin tegak itu. Kalau sudah sudutan itu noken asnya juga beda, jadi buat head standar beda, buat yang belas-belasan itu udah beda, dan buat sudut itu juga beda. Jangan asal pasang aja, mas kok nggak enak ya nek beda iki, itu hampir sama kayak gini. Ini semakin sempit, misalnya aja ya, ini kan noken as, ini kayak sama kayak ini dipasang, ini sisa kedua klep muka itu semisal itu di kop standar 1,5, dipasang di head sudut itu sampai 3,5 misalnya aja ya. Ini di head yang belas-belasan itu 2, kok nggak sama ya gitu, karakternya itu ya beda-beda. Ini semakin cepat, yang ini semakin di atasnya tapi bawahnya jelek gitu. Jadi nggak asal pasang gitu ya. Kalau enak sih sarannya itu ya setelahnya aja di tukang campnya, bang minta spek kayak gini, headnya sudutan, bos klep udah argon, kok argon apa itu, sudah bronze kayak gitu, per klep udah mendukung, misalnya per klepnya pakai apa ya, pokoknya udah mendukung lah kayak gitu. Itu udah serahin sama tukang campnya, itu sudah tahu nanti mau dibikin jarak berapa nanti udah tahu, ketemu liftnya angkanya udah tahu, jadi nggak usah bikin acara minta lift 10,5, klepnya diameternya misalnya punya 3328, dan itu
nyuak pistonnya itu cuma sedikit, kayak nyuak piston standar ya, habis gaprok lah langsungan. Liftnya udah tinggi dan gaprok. Itu sering kejadian. Saya dulu juga kayak gitu, mengalami kayak riset, kayak jebol sepeda, kayak habis klep itu hampir 5 set itu, ganti per, ganti bos klep gitu terus sampai ketemu enak. Soalnya gini, sepeda itu yang ekstrim rawan jebol begitu. Kalau udah jebol baru mengetahui batas itu sudah maksimal di situ, kita di bawahnya aja, jangan di atasnya lagi jebol lagi. Nah, begitu. Itu tadi penjelasan ya di head itu dan mengalami reset. Caranya enak sih ya, serahin aja tukang bubut camnya aja yang dipercaya gitu, nanti pasti kasih saran. Pernya minta diganti, per klepnya standar, kadang per klepnya yang dalam aja diganti gitu. Jadi gak usah bikin acara yang kayak gini. Sepedanya misal ya, ini sepedanya si A kenceng, lift nokennya pakai 9. Lah itu di sepedanya dia komponen kayak klaker ban, klaker krokas, piston pakai apa, setang pakai apa. Lah punya kita, aku bikin noken lift 9 yang kayak dia, setang NPP, klaker pakai imitasi, piston NPP. Sedangkan punya dia piston pakai LHK, setang pakai titanium, bearing juga bagus Jerman. Kita mampu dari mana? Jangan melihat di atasnya kita, jelas kita nggak mampu. Kita riset itu mulai dari bawah, step by step. Jadi seadanya itu di riset sampai ketemu kenceng baru diperbarui lagi. Misal ganti kulkas gimana rasanya gitu, pakai noken ini topnya standar, topnya di tengah pas, coba dimajuin apa diundurin gitu, nanti biar tahu. Kalau nggak gitu nggak tahu, pasti ikut pokoknya kayak dia biar di depannya nggak bisa mas. Sering saya di DM itu bikin noken as itu minta yang aneh-aneh ya tak bikinin, tapi kalau nggak enaknya kan resikonya dia, saya udah nggak tanggung jawab. Kalau di saya kan saya garansi, kalau requestnya itu sudah beda-beda. Itu di noken as ya, yang ini nos. Kalau saran saya sih noken as itu liftnya pendek aja, nyentuhnya ini lama. Yang kayak tadi kerukasnya langkahnya 70, lift nokennya tinggi sekali, itu berat. Itu untuk mutar noken as itu berat, harga pernya itu lebih ekstrim lah. Biasanya pernya patah kayak gitu, klepnya floating, kayak telat kembali gitu. Kalau saran saya itu liftnya tinggi ya saya pendekin aja lift noken asnya, tapi nosnya saya lamain gitu. Kalau saya sih mainnya gitu. Kalau di lain-lain nggak tahu ya, kayak di tukang cam yang lain kan, ini kan ya kita belajar sama, pokoknya nggak ada sifat menggurui. Saya melakukan riset yang saya alami kayak gini, tapi yang orang lain bilang A B C saya nggak tahu. Setiap ilmu kan beda, setiap tangan juga beda gitu.
dan jangan di skip biar tahu terus, dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe untuk channel ini lebih berkembang. Terima kasih.